Orang-orang yang rentan terpapar pencemaran suara adalah mereka yang tinggal di daerah perkotaan. Pencemaran suara itu berasal dari transportasi, yang dimana transportasi merupakan suatu pergerakan atau perpindahan, baik orang maupun barang, dari tempat asal ke tempat tujuan. Dalam perpindahan atau pergerakan tersebut, tentu saja menggunakan sarana pengangkutan, berupa kendaraan yang dalam pengoperasiannya menimbulkan suara-suara, seperti suara mesin yang keluar melalui knalpot maupun klakson. Suara yang ditimbulkan oleh kendaraan tersebut merupakan suatu gangguan yang disebut pencemaran suara. Pencemaran suara adalah semua bunyi yang mengalihkan perhatian, mengganggu, atau berbahaya bagi kegiatan sehari-hari. Pencemaran suara umumnya didefinisikan sebagai bunyi yang tidak diinginkan. Contoh dari kebisingan atau polusi suara. Menurut Suganda Saputra 2016, berdasarkan sifat dan spektrum bunyi, bising dibagi atas. Yang pertama, bising yang kontinu dengan spektrum frekuensi yang luas. Bising ini relatif tetap dalam batas kurang lebih 5 desibel untuk periode 0,5 detik berturut-turut. Yang kedua, bising yang kontinu dengan spektrum frekuensi yang sempit. Bising ini juga relatif tetap, akan tetapi hanya mempunyai frekuensi tertentu saja, pada frekuensi 500, 1000, dan 4000 Hz, misalnya gergaji sekuler dan katup gas. Ketiga, bising terputus-putus atau intermitter. Bising ini tidak terjadi secara terus-menerus, melainkan ada periode relatif tenang, misalnya suara lalu lintas, kebisingan di lapangan terbang. 4. Bising influsif. Bising jenis ini memiliki perubahan tekanan suara melebihi 40 dBA dalam waktu sangat tepat dan biasanya mengusirkan pendengaran, misalnya teriakan, suara ledakan mercon, dan meriam. Bising impulsif berulang. Bising ini sama dengan bising influsif, hanya saja bising terjadi secara berulang-ulang, misalnya mesin tempa. Menurut Rachman 2020, sumber pencemaran suara adalah kebisingan. Kebisingan yaitu bunyi atau suara yang dapat mengganggu dan merusak pendengaran manusia. Bunyi disebut bising apabila intensitasnya telah melampaui 70 desibel. Suara dengan intensitas tinggi seperti yang dikeluarkan oleh banyak mesin industri, kendaraan bermotor, dan pesawat terbang, bila berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, dapat mengganggu manusia, bahkan menyebabkan cacat pendengaran yang permanen. Menurut Hermita tahun 2018, pencemaran suara atau polusi suara sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, khususnya pada lingkungan yang padat atau perkotaan. Tanpa disadari, pencemaran suara bisa berdampak negatif pada kesehatan. Contohnya gangguan tidur, gangguan pendengaran, hingga peningkatan denyut nadi dan peningkatan risiko gangguan jantung hingga gangguan psikologis. Dampak lainnya yang ditimbulkan yaitu gangguan emosional dan kehilangan konsentrasi dalam bekerja hingga lainnya. Telinga manusia hanya bisa memprediksi hingga 55 desibel. Namun, jika seorang mendengarkan hingga 88 desibel atau lebih, maka manusia bisa saja kehilangan pendengaran atau yang disebut dengan tuli. Untuk mencegah dampak negatif dari pencemaran suara, menurut Afia Tunisa 2023, berikut ini beberapa langkah sederhana yang bisa Anda lakukan. 1. Anda bisa mengurangi kebisingan di rumah dengan memasang alat peredam suara dan getaran atau noise barrier. 2. Pakai selalu pelindung telinga seperti earplug atau earmuff. Anda juga bisa menikmati musik yang tenang dengan menggunakan headset. Ketiga, Anda bisa melakukan teknik relaksasi sederhana seperti meditasi, latihan pernapasan, atau yoga. 4. Anda bisa pergi ke tempat yang tenang seperti taman untuk menjauhi kebisingan.